Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di masa ini, jaga kesehatan adalah penting untuk menunjang kelancaran hidup kita. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bareng-bareng, yaitu mengenai bagaimana upgrade RAM di laptop Lenovo Diapad 314 IML05. Nah, oleh karena itu kita lanjut aja ke prosesnya. Oke, yang pertama teman-teman harus membuka dulu casing belakangnya, yaitu ini dia. Nah, teman-teman harus membuka bautnya yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 baut dimana teman-teman harus membukanya. Nah, setelah membukanya teman-teman harus mencogelnya. Nah, kalau untuk saya mencogelnya pakai alat ini dia. Nah, alat ini supaya tidak rusak ketika teman-teman mencogelnya, karena pakai plastik untuk casing bawahnya ini supaya tidak pecah ataupun rusak. Nah, oleh karena itu saya rekomendasi pakai alat seperti ini aja supaya aman. Oke, untuk selanjutnya kita praktek mengenai tutorial akhirnya. Nah, di sini saya punya stok RAM, yaitu ada 4 dia. Yang pertama saya punya ini dia, Corsair 8GB dimana punya kecepatan 2133. Kemudian saya punya 4GB dari SK Hynix dimana kecepatan speednya 2400. Kemudian saya punya lagi dari Adata 16GB dengan kecepatan 266. Kemudian yang terakhir saya punya RAM dari Corsair dengan kapasitas ini dia 32GB 3200. Jadi dari setiap RAM ini mempunyai kecepatan dan ukuran kapasitasnya berbeda-beda. Oke teman-teman, kita mulai aja. Laptop ini kita buka aja komponen casingnya, ini dia. Nah, di sini terlihat satu slot RAM untuk memasang tambahan upgrade-nya. Nah, sedangkan yang RAM yang tersolder ini ada satu, ini dia, yaitu 4GB dengan speed kecepatannya 266 MHz. Nah, oleh karena itu kita coba satu persatu RAM mana aja yang support di laptop ini. Oke, untuk yang pertama kita pasang yang RAM 2133 dengan kapasitas 8GB dengan merek Corsair. Oke, saya pasang. Oke, kita nyalakan. Ya, mau booting teman-teman, kita lihat dulu di Task Manager. Klik kanan di start menu, Task Manager. Oke, harusnya jumlahnya 4 tambah 8 12. Ya, ini dia. Jumlahnya 12GB dengan kecepatannya jadi 2133, karena RAM yang tinggi kecepatannya akan menyesuaikan dengan RAM yang lebih rendah, yaitu menjadi 2133. Oke, nice, good job. Nah, berhubung sudah support, maka akan saya ganti ke RAM untuk selanjutnya. Oke, RAM 8GB 2133 saya copot. Akan saya ganti ke RAM selanjutnya. Ini dia. Saya copot. Kemudian saya ganti ke ini dia, 4GB dengan kecepatan 2400. Oke, saya pasang. Oke, nyalakan. Nah, mau booting teman-teman, kita lihat dulu untuk jumlahnya. Kita lihat di Task Manager, start menu, klik kanan. Nah, ini dia. Kemudian tab performance. Nah, memorinya, nah ini dia. Harusnya 8GB. Nah, dia terdeteksi 8GB dimana kecepatannya menjadi 2400. Nah, oke, nice, good job. Running di 2400 karena RAM yang tertinggi mengikuti kecepatan RAM yang lebih rendah. Oke, good. Nah, baiklah, berhubung ini sudah lancar, bisa berjalan dengan baik dengan jumlah RAM 8GB, maka akan saya shutdown, akan saya ganti ke RAM selanjutnya. Oke, RAM
4 GB dengan speed 2500 saya copot, kemudian saya ganti ke RAM yang ini dia 16 GB dengan kecepatannya 266. Oke, saya pasang. Oke, kita nyalakan. Nah, mau booting teman-teman, kita lihat dulu untuk kapasitasnya, jumlahnya. Klik kanan di start menu, pilih task manager dan pilih performance. Nah, ini dia jumlahnya jadi 20 GB, karena RAM yang saya tambahkan lagi tadi adalah 16 GB, sehingga 16 tambah 4 sehingga totalnya 20, dan kecepatannya 266 karena sama, karena RAM bawaannya 4 GB adalah 266. Oke, nice, good job. Berhubung ini sudah bisa, maka akan saya shutdown untuk saya ganti ke RAM selanjutnya. Oke, saya shutdown dahulu. Dan selanjutnya saya copot dulu untuk RAM 16 GB 266, dan akan saya ganti ke RAM yang terakhir, yaitu ini dia 32 GB dengan speed 3200. Oke, bisa apa tidak untuk laptop ini? Oke, saya pasang. Oke, sudah, kita nyalakan. Ya, teman-teman mau voting, kita lihat dulu untuk kapasitasnya berapa. Harusnya 36 ya. Start menu, klik kanan, task manager. Kita lihat dulu di performance. Nah, ini dia benar-benar terdeteksi teman-teman. Ya, ini dia jumlahnya 36 GB dengan speed kecepatannya 266, karena yang 32 GB 3200 tadi akan menyesuaikan kecepatannya yang lebih rendah, yaitu menjadi 266. Oke, nice, good job. Jadi laptop ini support dengan 32 GB. Oke, nice, good, mantap. Ya, teman-teman gimana setelah melihat dari pemasangan dan percobaan dari 4 kategori RAM ini? Cukuplah support semuanya. Nah, dari hal ini sangatlah bagus di laptop ini, dimana memang laptop ini support dengan yang pertama RAM yang kecepatan 2133, kemudian support dengan RAM kecepatan 2400, kemudian support RAM dengan kecepatan 266, dan support juga dengan kecepatan RAM 3200. Nah, yang menarik adalah bisa support dengan kapasitas 32 GB. Nah, keren, bagus. Namun dari pilihan RAM yang ada ini dan menyesuaikan dengan spek yang ada, saya menyarankan ditambahkan RAM, yaitu ini dia 8 GB. Namun sebaiknya pilih yang kecepatannya 266. Jadi kenapa? Supaya total RAM-nya adalah 12. Nah, dengan 12 ini akan cocok dengan prosesornya Core i3 yang masih dual core, yaitu Intel Core i3 10110U. Nah, supaya tidak bottleneck dengan RAM dan prosesornya, dimana masih dual core ya. Jadi kalau dipasangkan dengan 12 GB masih akan pas. Beda lagi, tidak saya sayangkan dipasangkan dengan 32 GB ini, karena kan bottleneck dengan RAM-nya, dimana RAM-nya ini sudah gede namun prosesornya cuma dual core, sehingga tidaklah bagus. Namun kalau teman-teman memang duitnya banyak, ya tidak apa-apa, namun akan lebih baik dipakai yang 8 GB. Namun dipakai dengan 16 GB juga tidak masalah, namun jika totalnya 16 tambah 4 yaitu 28. Nah, hal ini tergantung teman-teman untuk alokasi budgetnya. Cuman saya menyarankan yang paling bagus adalah ditambahkan 8 GB supaya benar-benar pas sesuai antara prosesornya dan RAM-nya, supaya maksimal, termasuk maksimal dengan harganya dan budgetnya. Oke teman-teman, itu aja belajar mengenai tutorial upgrade RAM di Lenovo IdeaPad 3 14 IML05. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ketika ingin mengupgrade
laptop yang dimiliki tersebut. Oke, jaga diri dan kesehatan, no hate and cheer.